Muji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kami mengucap syukur bersama keluarga terkasih di tempat ini. Keluarga Tenggeli Parandangi hari ini mensyukuri nikmat Tuhan, kasih Tuhan, karena anak tercinta sudah menerima materai keselamatan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat cinta kasih yang juga sudah mengaruniai usia, dengan ketambahan usia happy wedding anniversary-nya keluarga rumah tangga Tenggeli Parandangi 5 tahun pada 27 Oktober 2022. Terima kasih dengan ketambahan usia dalam pernikahan dan juga usia dari anak Kelin Alexario Tenggeli 3 tahun beberapa waktu yang lalu ini. Kami dasari dengan bagian firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami dengar bersama, kami aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Firman Tuhan silakan buka dalam Kolose, ya, dalam Kolose pasal 3. Dibaca ayat 1 sampai 4. Saya silakan ibu rumah tangga yang terkasih untuk membaca di depan sini. Ya, ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Terima kasih Ibu Tenggeli Parandangi.
telah membaca firman Tuhan. Happy wedding anniversary 5 tahun rumah tangga ini. Dan usia anak tercinta Gaylin Axelerio Tenggeli 3 tahun. Tadi juga sudah kita yang hadir dalam ibadah pelayanan sakramen baptisan kudus buat anak tercinta kita Gaylin Axelerio Tenggeli, nama yang luar biasa indah. Ini nama-nama orang bule ini ya. Tapi saya percaya nama punya arti sebuah nama pasti ada dalam kehidupan ketika ibu dan bapak memberi nama buat anak tercinta ini, Gaylin Axelerio Tenggeli. Luar biasa dengan menerima anugerah Tuhan pertama, karena happy wedding anniversary itu ada 5 tahun. 5 tahun usianya masih muda atau sudah agak-agak tuaan ini? Iya, masih muda. Jadi dalam usia rumah tangga masih muda ini masih sangat hot. Jadi tetap hot, pertahankan dan tingkatkan bagaimana rasa itu yang harus ada. Kalau soalnya tidak ada rasa, memang susah nanti jadinya. Bagaimana Bapak, Ibu, rumah tangga yang Anda tetap masih ada rasa toh? Yang salah tafsir. Rasa cinta, rasa kasih sayang, itu yang Pak Pendeta maksudkan ya. Ada rasa. Kalau sunyak rasa itu berbahaya. Nah, karena ada rasa itu sehingga generasi yang Tuhan berikan ini sudah 2 ya, Aleta dan ini yang berusia 3 tahun, Gaylin Axelerio Tenggeli. Iya, ini luar biasa. Ketika tadi ya rekan saya ya Ibu Pendeta Nita Krisma Padang sudah menjadi mediasi pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak tercinta Gaylin Axelerio Tenggeli. Jadi ketika anak kita dibaptis ataupun kita yang hadir saat ini ya, yang membaptis pun juga sudah dibaptis. Halo Ibu Pendeta, saya dan Bu Pendeta juga waktu masih anak-anak itu dibaptis atau setua kita dibaptis masih anak-anak ya. Nanti dilihat di surat baptis baru ditahu oh, umur sekian kita dibaptis. Sekian ada yang 8 hari. Nah, kalau Yesus di sunat, sunat itu sama dengan baptis ya, jangan nanti di salah paham itu. Baptisan Kristen itu sama dengan sunat, tapi baptisan Kristen itu membersihkan dari segala kenajisan. Bukan cuma membersihkan itu potong ujung apa itu dia ya, karena itu baptisan berlaku 1 kali untuk selamanya, tidak boleh 2 kali. Nah, itu kalau sampai sunat 2 kali habis, nanti ibu bilang kasih sisa agang Pak, nanti semua habis. Nah itu. Jadi mari kita melihat bahwa sesungguhnya pada waktu anak kita dibaptis dan kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka pada saat itulah kita mendapat bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan itu dari bagian perikop yang dibaca tadi, dan juga ketika kita bandingkan di pasal 2 dalam Kolose di ayat 12 ya. Namun kita harus sadari bahwa hidup sebagai umat yang dibangkitkan bersama dengan Kristus itu berarti dalam kehidupan bukan sekedar upacara agamawinya saja yang kita lihat, seperti yang tadi kita saksikan lewat pelayanan yang sudah dilayankan oleh rekan sekerja Ibu Pendeta Nita Krisma Padang STH. Jadi ketika kita perhatikan bagian firman atau sabda Tuhan ini, kita melihat bahwa
bangkit bersama Kristus ini mengandung makna ada perubahan dari hidup lama menjadi hidup baru. Manusia lama dibelenggu oleh perkara-perkara duniawi. Mereka yang senantiasa, termasuk kita yang mau hidup menurut hikmat Allah, itu berarti kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang membawa kehidupan menuju pada kebinasaan. Tetapi apabila kita mau hidup menurut hikmat yang dari Allah, yang Tuhan berikan itu, maka dalam hidup kita menerima kehidupan yang baru. Ada perubahan dari hidup lama menjadi hidup baru. Manusia lama itu dibelenggu oleh perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kedagingan semata-mata. Tetapi ketika kita mengenakan manusia baru, mengarahkan pikiran kita, hati kita, seluruh eksistensi keberadaan hidup kita terarah pada pikiran yang dari atas. Itulah hikmat dari Allah. Di dalam Yesus yang adalah Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga Tenggeli Parandang yang mengucap syukur, statement, mari kita perhatikan di sini statement yang disampaikan oleh Paulus di sini terkadang disalah mengerti, ya. Ada yang menganggap bahwa mencari perkara-perkara yang di atas itu sama dengan, ada lagunya itu, bukan terbang tinggi bagai raja wali, ya, itu tidak seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya kita harus melihat bahwa ketika kita ada di dunia ini, kita menunjukkan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan melaksanakan segala tugas-tugas tanggung jawab kita, ya. Kalau Rasul Paulus bilang, orang yang tidak mau kerja jangan makan. Nah, itu saya kira tadi juga pasti diuraikan juga oleh Bu Pendeta, ya. Orang yang bekerja dia pasti makan. Tapi orang yang tidak mau kerja jangan kasih makan. Nah, itu seperti itu. Janganlah ia makan. Bapak Ibu saudara-saudara keluarga yang diberkati, dirahmati oleh Tuhan, yang mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa kehidupan kita ini masih ada di dunia, bukan nanti terbang tinggi bagai raja wali. Nah, itu. Tapi ketika kita masih ada di dunia ini, kita menunaikan tugas kerja tanggung jawab kita masing-masing, ya. Yang pelajar, mahasiswa, ya, belajar dengan tekun, meraih sukses. Tentu kita yang sudah tua-tua, ya, bekerjalah, karena dengan bekerja, dengan berpeluh engkau mendapat rezeki, berkat. Nanti bukan berarti ketika kita mencari perkara yang di atas, kita memikirkan terus yang perkara-perkara di atas, selalu tidak hidup melaksanakan tugas tanggung jawab. Kita harus melaksanakan tugas tanggung jawab kita supaya arena keselamatan, perhatikan, arena keselamatan yang kita buktikan, kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu sebagai orang yang menerima sakramen baptisan kudus dalam kehidupan ini, hendaknya jangan sampai salah kaprah, salah mengerti dengan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita yang ada di dunia ini sebagai warga gereja, jangan pikir tidak usah memusingkan diri dengan soal-soal politik, ekonomi dan sebagainya. Ketika ada di dunia itu sudah salah. Tapi sebaliknya, dalam hidup ini kehadiran orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang ada di dunia ini,
ketika kita salah kaprah, salah memahami bagaimana kehidupan kita di dunia, bahwa di dunia ini adalah arena di mana kita bisa mewujud nyatakan tugas kerja, tanggung jawab, tanda-tanda kerajaan Allah kita tentu nyatakan di tengah tugas tanggung jawab di mana kita hidup, di mana kita bekerja, agar kualitas kehidupan kita tidak hilang. Justru kita nampakkan bagaimana kualitas hidup, kemudian inspirasi dan juga tuntunan dari Tuhan itu selalu kita mau nyatakan dalam kehidupan di mana Kristus ada. What's the meaning? Apa artinya? Artinya kehadiran dan keterlibatan kita dalam persoalan-persoalan konkret nyata ya, di dunia ini perlu selalu diilhami, perlu selalu dituntun oleh kerohanian yang surgawi dan yang kerohanian di mana Kristus ada. Semoga firman Tuhan ini akan senantiasa memotivasi kehidupan semua kita yang hadir pada saat ini, atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini pada kesempatan yang baik ini. Mari kita senantiasa wujud nyatakan kehidupan yang betul-betul melaksanakan, menunaikan tugas tanggung jawab, bahkan panggilan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan nanti terbang tinggi, tapi kita ada di dunia ini. Apa terlebih happy wedding anniversary di dunia ini, tunjukkan, wujud nyatakan kasih sayang, bagaimana kasih sayang seorang istri terhadap suaminya, demikian juga kasih sayang suami terhadap istri. Kalau anak-anak kita ini ada Papa Ani, sama ada Papa Ani, Mama Aninya ini, ya, berilah contoh, berilah teladan bagi anak Sarani yang ada, supaya anak Sarani kita ini akan meniru contoh yang benar. Ketika ia meniru contoh yang benar, maka generasi kita ini adalah menjadi generasi hebat masa depan untuk keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa dan negara. Ada di tangan anak-anak yang ada. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik, merespon segala berkat Tuhan.